Oke, kita diminta untuk mencari limit X mendekati 1 dari persamaan ini. Oke, seperti biasa, pada soal limit, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mencoba memasukkan angka limit ke dalam persamaan. Jadi kita coba masukkan X sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Jadi kita substitusi XX di sini dengan 1. Jadi sekarang kita punya persamaan seperti ini. Ini 1 tambah 1 dikurangi 2, itu kan sama dengan 0. Kemudian ini 2 dikurangi akar 1 plus 3. 2 dikurangi akar 4. 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 itu 0. Jadi ini sin 0. Kita tahu sin 0 itu kan sama dengan 0. Nah, ternyata jika kita memasukkan X-nya sama dengan 1, ternyata hasilnya itu adalah 0 per 0. Nah, lagi-lagi, jika suatu limit menghasilkan 0 per 0, kita coba salah satu dari dua metode di sini. Yang pertama, kita coba modifikasi persamaannya. Yang kedua, kita gunakan teorema L'Hopital, di mana kita menurunkan pembilang dan penyebut. Nah, untuk soal ini, di sini kelihatan kita lebih mudah gunakan metode yang kedua. Jadi kalau ada bentuk trigonometri kayak gini, biasanya susah nih buat kita modifikasi persamaannya. Jadi kalau ada bentuk trigonometri gini, terus hasil limitnya 0 per 0, kita gunakan teorema L'Hopital. Kita turunkan si pembilang dan kita turunkan si penyebutnya. Jadi kita lihat di sini, sekarang tugas kita adalah mencari turunan dari yang atas, yaitu pembilang, dan turunan dari si penyebutnya. Oke, kita cek satu-satu. Pertama kita cari dulu turunan dari si pembilangnya. Jadi kita cari turunan dari X kuadrat plus X min 2. Oh ya udah, ini mah gampang ya. Ini kalau kalian belum belajar turunan, silahkan belajar dulu turunan. Intinya turunan itu rumus umumnya adalah kalau kita punya AX pangkat N, kemudian fungsi ini kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah seperti ini. Si N-nya kita kalikan dengan A, jadi si N-nya turun, jadi ini A kali N, kemudian si X ini pangkatnya kita kurangi 1, yang awalnya N jadi N min 1. Itu rumus umum dari turunan. Nah, di sini berarti X kuadrat, kalau kita turunkan, 2-nya kan turun ke bawah jadi 2. Kemudian si X-nya pangkatnya dikurangi 1, yang awalnya 2 jadi pangkat 1, jadi 2 dikali X, ini 2X. Begitupun yang lain-lainnya aturnya sama, jadi X kalau kita turunkan itu sama dengan 1, dan negatif 2 kalau kita turunkan itu hasilnya sama dengan 0. Pokoknya kalau konstanta kita turunkan itu hasilnya 0. Mau 1000, mau berapapun, kalau suatu konstanta kayak gini, kalau kita turunkan itu hasilnya 0. Oke, intinya persamaan ini ternyata kalau kita turunkan kita dapat 2x plus 1. Jadi ternyata di sini limitnya kita tulis lagi ya. Di sini yang atas ternyata kita dapat 2x plus 1. Yang bawah juga sama, yang bawah kita coba turunkan. Nah, ini lebih kompleks dari yang tadi. Jadi, kalau misalnya kita punya sin fx, fx itu suatu fungsi apapun ya. Fungsi x bisa, jadi si fx-nya itu bisa x plus 1, bisa x kuadrat plus 2x, pokoknya suatu fungsi. Nah, kalau kita punya sin fx, kalau kita turunkan, hasilnya itu adalah cos fx dikali dengan f aksen x. Jadi, sin fx kalau diturunin itu cos fx dikali f aksen x, alias ini adalah turunan dari fx. Jadi misalnya fungsinya itu adalah sin x kuadrat plus 2x. Kita mau nyari turunannya. Nah, turunannya katanya menurut aturan ini adalah cos dari x kuadrat plus 2x dikali dengan turunan dari fx. Berarti yang ini kita turunkan. Jadi si ini kita turunkan. Caranya tadi seperti halaman sebelumnya. Ini kalau kita turunin dapat 2x plus 2 ya. Nah, jadi ini adalah turunan dari fungsi yang atas ini. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menurunkan fungsi yang kita punya di soal tadi. Jadi, sin fungsi ini, kalau kita turunkan, itu hasilnya adalah cos dari sama 2 kurangi akar x plus 3. Nah, dikali dengan turunan dari si ini nih. Kita turunkan si 2 minus akar x plus 3 ini. Jadi di sini kita pengen nyari turunan dari fungsi ini. Kita tulis di sini nih, 2 dikurangi akar x plus 3, atau ini bisa kita ganti jadi 2 dikurangi x plus 3. Akar itu kan pangkat setengah ya.
Jadi kita cari turunan dari fungsi ini. Oh ya udah gampang, pakai aturan yang tadi. 2 karena dia suatu konstanta, kalau diturunin pasti 0. Ini kurangi tetap, ini 1/2 dikebawahin. Kemudian ini X plus 3. Ini pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi yang awalnya setengah, pangkatnya kita kurangi 1. Jadi ini negatifnya tetap 1/2. X plus 3 setengah kurangi 1 itu negatif 1/2. Alias ini bisa kita sederhanakan jadi ini kalau kita kebawahin jadi positif ya. X plus 3 pangkat setengah. Nah ini X plus 3 nya kita kebawahin jadi pangkat negatif jadi positif. Sorry, ini 2-nya kelewat ya, ini ada 2-nya. Ya, jadi ternyata turunan dari fungsi ini itu adalah yang ini nih. Oh ya udah, dari sini kelihatan. Ini adalah turunan dari fungsi yang di dalam ini. Jadi kita gunakan aturan ini. Oke, ternyata ini adalah turunan dari fungsi ini. Kalau kita tulis di sini, jadi yang awalnya kita punya fungsi seperti ini, pembilang dan penyebutnya kita turunkan. Yang ini tadi dapat 2x plus 1, yang ini ternyata dapatnya itu seperti ini. Oh ya udah, jika pembilang dan penyebutnya itu sudah kita turunkan, sekarang kita coba masukkan x sama dengan 1 ke dalam xx di sini. Nanti lihat hasilnya gimana. Kalau kita masukkan x sama dengan 1, ternyata kita dapat fungsi seperti ini. 2 ditambah 1 itu 3, kemudian ini 0 ya, jadi cos 0, ini cos 0, yang ini 4, pangkat setengah itu 2, 2 kali 2 itu 4, jadi ini negatif 1/4. Cos 0 itu kan 1 ya, jadi ya udah ini 1, ini tetap 3, ini negatif 1/4, ya udah 3 dibagi negatif 1/4 itu adalah negatif 12. Jadi ternyata di sini jawabannya itu adalah negatif 12. Jadi caranya seperti itu ya. Kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Setelah kita turunkan, kita substitusi lagi x sama dengan 1 ke dalam persamaan yang baru ini. Ternyata dapat hasilnya negatif 12.